Hai, kami dari kelompok 5. Perkenalkan, nama saya Aditya Anton, absen 1. Perkenalkan, nama saya Arisenu, absen 6. Perkenalkan, nama saya Rayhan Indra Prama, absen 28. Perkenalkan, saya Najwa Oktavia, absen 26. Perkenalkan, nama saya Risma Mustika, absen 30. Perkenalkan, nama saya Senangaunia Berhartono, absen 33. Nah, di sini kita akan membahas peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya. Perang Dingin pada tahun 1947 sampai 1991 adalah sebutan bagi sebuah periode terjadinya konflik, ketegangan, dan kompetisi antara Amerika Serikat dengan sekutunya Blok Barat dan Uni Soviet dengan sekutunya Blok Timur. Kemudian, 1. Latar belakang. Munculnya Amerika Serikat sebagai negara pemenang perang di pihak sekutu, Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. B. Munculnya Rusia, Uni Soviet sebagai negara besar dan berperan membebaskan Eropa bagian timur dari tangan Jerman. C. Munculnya negara-negara yang baru merdeka setelah Perang Dunia II di luar wilayah Eropa. 2. Faktor-faktor penyebab Perang Dingin. 1. Penyebaran ideologi, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai pemenang Perang Dunia II memiliki ideologi yang berbeda. Amerika Serikat memiliki ideologi liberal kapitalis, sedangkan Uni Soviet berideologi sosialis komunis. 2. Keinginan untuk berkuasa. Amerika Serikat membantu negara-negara yang sedang berkembang berupa pinjaman modal untuk pembangunan tempat pemasaran hasil industrinya, sedangkan Uni Soviet membantu perjuangan nasional berupa bantuan senjata atau tenaga ahli. 3. Berdirinya Pakta Pertahanan. Negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat mendirikan Pakta Pertahanan yang dikenal dengan nama NATO atau Organisasi Pertahanan Atlantik Utara, sedangkan Uni Soviet mendirikan Pakta Pertahanan yaitu Pakta Warsawa. 3. Bidang-bidang yang mendapat pengaruh dari Perang Dingin. A. Bidang politik. Amerika Serikat menjadikan negara-negara yang sedang berkembang menjadi negara demokrasi agar hak asasi manusia dapat terjamin, sedangkan Uni Soviet dengan paham sosialis komunis mendengungkan pembangunan negara dengan rencana 5 tahun. B. Bidang ekonomi. Amerika Serikat memberikan pinjaman atau bantuan ekonomi kepada negara-negara yang sedang berkembang berupa Mars Plan dan juga memberikan bantuan Grants in Aid, yaitu bantuan ekonomi dengan kewajiban mengembalikan berupa dolar atau dengan membeli barang-barang Amerika Serikat. C. Bidang militer. Amerika Serikat dengan negara-negara membentuk NATO tahun 1949 sebagai suatu organisasi pertahanan. Sementara Uni Soviet dengan negara-negara Blok Timur membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955 dan memberikan bantuan peralatan militer dan teknisi kepada Vietnam yang akhirnya dapat mendesak Amerika Serikat. D. Bidang ruang angkasa. Berawal dari Uni Soviet meluncurkan pesawat Sputnik 1 dan Sputnik 2 yang ditandingi Amerika Serikat dengan pesawat Explorer 1 dan Explorer 2. 2. Usaha Uni Soviet mendaratkan Lunik di bulan serta astronaut pertamanya Yuri Gagarin dengan pesawat Vostok 1. 3. Uni Soviet meluncurkan pesawat Vostok 2. Disusul Amerika Serikat meluncurkan pesawat Friendship 7. 4. Berlangsungnya Perang Dingin. Perang Dingin dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua sejak pembagian Jerman menjadi 2 wilayah, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. A. Perebutan hegemoni atau kekuasaan. Kalahnya Jepang dari sekutu menyebabkan seluruh wilayah Manchuria dan Korea diduduki Uni Soviet hingga berdampak semakin kuatnya Uni Soviet di daratan Cina serta wilayah Korea. Berdasarkan konferensi Yalta, semenanjung Korea dibagi menjadi 2, yaitu sebelah utara di bawah kekuasaan Uni Soviet pemimpin Kim Il-sung komunis, sementara di sebelah selatan Amerika memiliki rezim demokrasi. Oleh karena pembedaan ideologi ini menyebabkan munculnya perang saudara di semenanjung Korea pada tanggal 25 Juni 1950, dan inilah titik balik dari Perang Dingin. Posisi komunisme di Cina semakin kuat. Kuatnya komunisme di Cina menyebabkan berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Cina berusaha menghalangi propaganda imperialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Tindakan yang dilakukan Cina dan Uni Soviet semakin mengancam kehidupan di Asia Tenggara. Hal ini menjadi masalah yang cukup serius bagi Amerika Serikat, sehingga membuat Amerika Serikat merasa perlu membantu negara-negara Asia Tenggara. Amerika akhirnya memutuskan membantu Prancis yang saat itu sedang berperang melawan Vietnam.
Akan tetapi, ternyata Vietnam menang dan secara otomatis Vietnam berada di bawah kekuasaan komunis. Pada tahun 1976, Vietnam dapat dipersatukan di bawah kekuasaan kaum komunis. Vietnam membentuk Persatuan Indochina yang diberi nama Federasi Indochina di bawah kekuasaan komunis. Selama Perang Dingin berlangsung, kedua negara adik kuasa tidak pernah terlibat secara langsung dalam suatu konflik atau peperangan secara terbuka. Mereka selalu berada di belakang negara-negara yang sedang bersengketa. Mereka memberikan bantuan persenjataan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat negara-negara yang sedang bersengketa. B. Sistem aliansi. Bentuk sistem aliansi yang dilakukan Blok Timur dan Barat yaitu 1. Pembentukan Kominfrom pada tahun 1947, 2. Pembentukan NATO pada 4 April 1949, 3. Pembentukan Pakta Warsawa pada tahun 1955, 4. Perjanjian antara RRI dan Uni Soviet pada tahun 1950, 5. Pembentukan Pakta Anschluss pada tahun 1951, 6. Pembentukan SAETO pada tahun 1954. C. Kegiatan spionase, yaitu kegiatan mata-mata tercermin dari tindakan yang dilakukan agen spionase kedua belah pihak yaitu KGB dan CIA. KGB merupakan dinas rahasia Uni Soviet sedangkan CIA merupakan dinas rahasia Amerika Serikat. D. Perlombaan teknologi persenjataan dan ruang angkasa. Kedua blok timur dan barat membangun pusat tombol-tombol peluncuran senjata nuklir sebagai negara yang berada di bawah pengaruhnya. Untuk mengurangi meningkatnya perlombaan senjata nuklir pada kedua belah pihak, PBB membentuk Atomic Energy Commission yang bertujuan mencari jalan dan cara untuk mengembangkan penggunaan tenaga atom serta mencegah untuk tujuan perang. 5. Usaha meredakan Perang Dingin. A. Usaha kedua negara didaya dengan melakukan perundingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui perjanjian pembatasan persenjataan strategis dan perjanjian pengurangan persenjataan strategis. B. Usaha negara berkembang dengan mengadakan berbagai konferensi dan membentuk kerjasama gerakan non-blok. C. Usaha PBB. PBB berusaha menghindarkan perang nuklir untuk keamanan internasional. 6. Akhir Perang Dingin. Amerika Serikat dan Uni Soviet mendeklarasikan berakhirnya Perang Dingin setelah berbincang 2 hari di pertemuan puncak Malta. Kemudian dalam 8 jam terakhir dari pembicaraan yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara didaya itu memutuskan melakukan pembicaraan lebih lanjut pada Juni 1990. B. Dampak Perang Dingin. A. Dampak positif. 1. Bidang ekonomi. Mereka menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang yang upah buruhnya masih relatif rendah dan untuk mendapatkan keuntungan besar. 2. Bidang militer. Masing-masing negara mulai meningkatkan persenjataannya. 3. Bidang sosial budaya. Adanya undang-undang tentang HAM mulai diakui. Oleh karena itu rakyat menyetujui peresmian HAM itu sendiri. 4. Luar angkasa. Untuk meningkatkan gengsi negara mereka sama-sama berlomba untuk melancarkan roket ke luar angkasa. B. Dampak negatif. Pada bidang militer, 1. Pembentukan CENTO tahun 1959. B. 2. Itu kerjasama antara Amerika Serikat, Turki, Iran, Irak, dan Pakistan. 3. Pakta Warsawa, kerjasama pertahanan keamanan tahun 1955. 4. Pembentukan NATO, pertahanan militer tahun 1949. 5. Pembentukan Pansus Pertahanan Negara pada tahun 1951. 2. Bidang politik. Amerika mengembangkan paham demokrasi kapitalis sedangkan Uni Soviet mengembangkan paham sosialis komunis. Puncak dari pemanasan politik dan dunia terutama Eropa adalah dibangunnya tembok Berlin di Jerman sebagai batas antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Dalam perjalanan pemerintahannya, Jerman Barat mengalami perkembangan yang jauh lebih pesat daripada Jerman Timur. Oleh sebab itu, banyak orang Jerman Timur yang memutuskan untuk hijrah ke Jerman Barat. 3. Bidang ekonomi. Amerika dan Uni Soviet berusaha untuk memberikan kebantuan atau pinjaman kepada negara-negara yang menjadi sasarannya. 2. Peran aktif Indonesia dalam Perang Dingin. A. Aktif dalam gerakan non-blok. 1. Latar belakang gerakan non-blok berdiri pada tanggal 1 September 1951 di Belgrade, Yugoslavia. 2. Tujuan. A. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional. B. Mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif.
C. Mengusahakan terwujudnya tahta ekonomi dunia baru. 3. Asas. A. GNP bukan suatu blok tersendiri. B. GNP merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang. C. GNP berusaha mendorong perjuangan dekolonisasi di semua tempat. 4. KTT Lombok konfirmasi tingkat tinggi GNP merupakan forum tertinggi dari organisasi GNP. KTT GNP pertama diadakan pada tanggal 16 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. 5. Peran serta Indonesia dalam GNP. A. Indonesia sebagai salah satu negara pemrakarsa GNP. B. Pernah menjadi ketua GNP dari tahun 1992 sampai 1995. C. Indonesia memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia. B. ASEAN. ASEAN merupakan organisasi regional negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. 1. Latar belakang. A. Berakhirnya konfrontasi yang timbul antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. B. Persamaan senasib akibat ditindas bangsa penjajah. C. Persamaan dalam bidang kebudayaan, bahasa, tata krama, dan pola kehidupan. D. Persamaan letak geografis yang strategis. 2. Maksud dan tujuan organisasi ASEAN. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan Asia Tenggara. B. Meningkatkan stabilitas, keamanan, dan perdamaian. C. Mengadakan kerjasama dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan komunikasi. 3. Struktur organisasi ASEAN. A. Sidang tahunan para menteri. B. Standing komite. C. Komite-komite tetap dan khusus. D. Sekretariat Nasional ASEAN pada setiap ibu kota negara-negara anggota ASEAN. Dan selanjutnya masih ada banyak lagi. C. Kerjasama negara-negara kawasan utara dan selatan. 1. Lahirnya kerjasama negara-negara kawasan utara selatan. Negara-negara kelompok utara adalah sebutan bagi negara-negara maju atau negara industri yang terdiri dari Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan Jepang, dan dikenal dengan Group of Seven. Lalu, negara-negara kelompok selatan adalah sebutan negara-negara berkembang atau dunia ketiga yang terdiri dari Afrika Selatan, Amerika Latin, dan negara berkembang di Asia. Kerjasama antara negara-negara utara dan selatan karena keadaan saling ketergantungan. Negara-negara utara memiliki bidang iptek tetapi kurang sumber kekayaan yang melimpah, sedangkan negara-negara selatan memiliki sumber alam yang relatif melimpah tetapi tidak dengan penguasaan teknologi. 2. Peran Indonesia dalam kerjasama negara-negara kawasan utara selatan, yaitu dengan cara menghidupkan kembali dialog kawasan utara selatan berdasarkan rasa saling ketergantungan yang setara, kesamaan kepentingan dan manfaat, serta tanggung jawab bersama.